Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Langit Bukit Menoreh Official. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes, yang berjudul, Babat Negeri Leluhur, episode yang ke-100. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Karena kau sudah berani mengotori wajahku, kau akan kuhukum. Mengerti kau, Hardik Panji Watu Gunung segera. Hamba mengerti dengan kesalahan hamba, Gusti Pangeran. Mohon ampunan dari Gusti Pangeran Jayengrana, calon Raja Panjalu, ujar Gumbrek sambil terus bersujud kepada Panji Watu Gunung. Baik, kau akan kuampuni, tapi ada syaratnya, carikan aku 4 ekor ayam hutan. Sebelum waktu makan pagi harus sudah ada, kau sanggup? Panji Watu Gunung menatap ke arah Gumbrek yang masih bersujud. Sanggup Gusti Pangeran, sanggup, ujar Gumbrek dengan ketakutan. Sekarang cepat berangkat, ingat, batas waktumu hanya sampai makan pagi, jawab Panji Watu Gunung yang segera membuat Gumbrek menyembah dan berlari menuju hutan kecil di selatan tempat perkemahan para prajurit Panjalu. Panji Watu Gunung terkekeh geli melihat ulah Gumbrek yang pontang-panting berlari menuju ke dalam hutan. Duh, apes banget sih aku, mimpi apa aku semalam, tapi aku sudah memenuhi ngidamnya Dek Jum, hihihi. Walaupun harus kena omel Gusti Pangeran, gumam Gumbrek sambil terus berlari menuju ke dalam hutan itu. Menjelang waktu makan pagi, Gumbrek sudah kembali ke perkemahan dengan menenteng 5 ekor ayam hutan dan setandan pisang yang sudah matang. Segera dia menuju ke arah tenda besar tempat Panji Watu Gunung dan keempat istrinya beristirahat. Sepanjang hari itu, para prajurit Panjalu terus mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk persiapan penyerbuan ke Matahun. Ada yang mengasah pedang, ada yang menajamkan tombak. Beberapa prajurit pemanah memperbaiki busur panah mereka, ada juga yang sibuk menata perbekalan agar siap berangkat kapan saja. Menjelang senja, pasukan Panjalu pimpinan Warigalit datang ke tempat itu. Mereka segera membaur dengan para prajurit Panjalu yang sudah lebih dulu berkemah di situ. Mohon ampun Dimas Pangeran, harus membuat Dimas Pangeran menunggu kedatangan kami, ujar Senopati Warigalit sambil menghormat pada Panji Watu Gunung. Kau ini bicara apa Kakang? Kalian adalah pahlawan perang ini, sudah berhasil memukul mundur pasukan Jenggala. Tentu saja aku sangat berbangga hati karena ini, Kakang, jawab Panji Watu Gunung sambil tersenyum simpul. Tanpa saran dan pendapat dari Dimas Pangeran, mana mungkin aku bisa mengalahkan mereka. Yang perang memang aku, tapi yang memiliki kemampuan menelaah berbagai hal adalah Dimas Pangeran, Warigalit tersenyum tipis. Ah sudahlah, oh iya berapa banyak prajurit Panjalu yang kau bawa kemari Kakang? Tanya Panji Watu Gunung segera. Prajurit kita tersisa 6.000 prajurit, Dimas. Tumenggung dari Tanggulangin gugur, bekel prajurit dari Karang Anom juga gugur. Sedangkan para perwira yang lain masih mampu bertempur meski Demung Warok Nggoto dari Wengker mengalami luka ringan, lapor Senopati Warigalit tentang prajuritnya. Apa perwira prajurit yang ikut bertempur melawan Jenggala ada di sini? Tanya Panji Watu Gunung yang segera mengedarkan pandangannya ke para perwira prajurit yang ada di belakang Warigalit. Kami ada di sini, Gusti Pangeran, ujar para perwira prajurit itu bersamaan. Apa kalian masih sanggup untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Kahuripan? Tanya Panji Watu Gunung seraya memperhatikan mereka. Demung Warok Nggoto dari Wengker siap menyerahkan nyawanya demi kejayaan Panjalu, ujar seorang perwira bertubuh gempal dengan perut buncit dan kumis tebal sambil menghormat. Ada luka yang dibalut dengan kain pada lengan kirinya.
Tumenggung Naga Raja dari Karang Anom bersedia untuk berkorban nyawa untuk Panjalu, ucap seorang perwira prajurit yang bertubuh tegap dan memiliki 2 benjolan di dahinya. Kalau kami berdua, Gusti Pangeran Jayangrana tidak perlu meragukan. Kami sudah mengikuti Gusti Pangeran Jayangrana sejak dulu. Senopati Sanjaka tersenyum tipis, begitu juga Senopati Gati dari Seloageng. Terima kasih atas dukungannya. Aku berharap agar kita bisa secepatnya menaklukkan Mapanji Garasakan dan bisa pulang ke rumah kita. Besok pagi kita berangkat ke Matahun, titah Panji Watugunung segera. Seluruh perwira prajurit Panjalu yang ada di tenda besar segera berjongkok dan menyembah pada Panji Watugunung. Malam itu mereka merencanakan penyerbuan ke Kadipaten Matahun. Kota Kadipaten Matahun terletak di barat ibu kota kerajaan Jenggala. Wilayah ini menempati sebuah daratan yang dikelilingi oleh rawa yang banyak dihuni buaya. Hanya ada 2 jalan masuk ke dalam kota itu, lewat selatan maupun timur. Istana Kadipaten Matahun terletak di tengah kota itu. Adipati Matahun, Danaraja adalah salah seorang tokoh persilatan yang memilih untuk memimpin wilayah Matahun sepeninggal ayahnya. Bisa dikatakan bahwa Adipati Danaraja adalah seorang yang sakti mandraguna karena pernah menggemparkan dunia persilatan dengan julukan pendekar cambuk api. Di singgasana Kadipaten Matahun, Danaraja sedang duduk berhadapan dengan Senopati Jambuwono dan para bawahannya. Mereka tiba di istana Kadipaten Matahun kemarin. Jadi apa yang kau rencanakan, Senopati Jambuwono? Apa kau ingin menjadikan Matahun sebagai medan perang melawan Panjalu? Tanya Adipati Danaraja dengan menatap tajam ke arah Senopati Jambuwono. Benar Gusti Adipati, Matahun memiliki pertahanan alam yang bagus, juga tembok kota yang tebal. Kita bisa menghadang laju pergerakan prajurit Panjalu di sini, jawab Senopati Jambuwono sambil mengelus kumisnya. Sebenarnya aku bukan penyuka perang seperti Kakang Garasakan. Tapi kalau menyangkut kehormatanku sebagai prajurit Jenggala, aku tidak keberatan jika harus berperang melawan Daha, ucap Adipati Danaraja dengan tegas. Mendengar itu, Senopati Jambuwono tersenyum simpul. Seorang jagoan dunia persilatan akan menghadapi prajurit Daha, mereka pasti akan binasa. Senopati Jambuwono segera memerintahkan kepada para bawahannya untuk mulai menata persiapan pertahanan para prajurit Jenggala di kota Matahun. Mereka membagi tugas menyiapkan berbagai macam senjata yang akan digunakan untuk melawan pasukan Panjalu. Para bawahan Senopati Jambuwono mengawasi setiap persiapan yang dilakukan oleh para prajurit Jenggala. Mereka mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi pasukan Panjalu selama beberapa hari ini. Bagaimana persiapan kita, Adi Pungging? Tanya Senopati Jambuwono sambil menatap ke arah Senopati Pungging yang berjalan di dekatnya. Pasukan kita sudah siap Kakang, kalau sampai pasukan Panjalu menyerbu kemari kita akan hancurkan mereka segera, jawab Senopati Pungging dengan penuh keyakinan. Senopati Jambuwono manggut-manggut gembira mendengar ucapan adik sepupunya itu. Di istana Kadipaten Matahun, nampak Adipati Danaraja sedang duduk termenung di atas kursi yang ada di Taman Sari Keraton Kadipaten Matahun. Pikiran Adipati Paruhbaya itu berkelana kemana-mana. Kegundahan hati sang Adipati Matahun rupanya dilihat oleh sang permaisuri yang bernama Dewi Sekardadu. Perempuan cantik itu segera berjalan mendekati sang suami yang sedang melamun. Apa yang sedang kau pikirkan Kang Mas? Tanya Dewi Sekardadu yang membuat Adipati Danaraja tersadar dari lamunannya. Yai Dewi, tidak ada apa-apa Yai. Aku hanya sedikit memikirkan tentang mimpiku 2 pekan yang lalu, jawab Adipati Danaraja dengan menatap wajah cantik putri pertapa yang menjadi istrinya itu. Memang kau bermimpi apa Kang Mas? Coba ceritakan padaku, ujar Dewi Sekardadu yang penasaran dengan ucapan Adipati Danaraja. 2 pekan yang lalu, aku bermimpi melihat istana Kadipaten Matahun dihancurkan oleh seorang raksasa yang berwarna merah. Dia memporak-porandakan seluruh keraton Matahun dengan kaki dan tangan besarnya yang menakutkan. Mayat prajurit Matahun juga bergelimpangan di mana-mana. Keraton Matahun banjir darah. Aku takut Yai, mimpi itu terasa begitu nyata bagiku, ucap Adipati Danaraja sambil menghela nafas panjang. Aduh Kang Mas ini ada-ada saja,
mana mungkin masih ada raksasa yang hidup di zaman sekarang? Mereka hanya ada di dongeng zaman para dewa hidup di Suralaya. Jangan menjadi takut Kang Mas, hanya karena sebuah bunga tidur yang sudah pasti tidak mungkin terjadi. Tembok kota Matahun begitu tinggi, begitu kokoh, sehebat apapun ilmu kedikdayaan seseorang, tidak akan mudah untuk memanjatnya apalagi kalau ingin menghancurkannya. Jadi sebaiknya Kang Mas buang jauh-jauh pikiran seperti itu. Dewi Sekardadu mencoba untuk menenangkan hati dan pikiran Adipati Danaraja yang tengah gundah. Adipati Danaraja tersenyum simpul mendengar suara Dewi Sekardadu yang merdu. Sedikit banyak hatinya tenang karena ucapan sang istri. Terima kasih Yai, mendengar ucapanmu membuat hatiku seperti tersiram air hujan yang dingin. Kau memang yang terbaik, ujar Adipati Danaraja yang segera berdiri dari tempat duduknya dan memeluk tubuh Dewi Sekardadu. Kang Mas harus menjaga kesehatan, sebentar lagi kita akan menghadapi prajurit Daha. Jangan sampai Kang Mas sakit dan dalam keadaan tidak sehat saat bertarung melawan mereka. Aku tidak mau Kang Mas sampai kenapa-kenapa. Dewi Sekardadu merebahkan kepalanya di bahu sang penguasa Kadipaten Matahun. Kau tenanglah Yai, semuanya akan baik-baik saja, ucap Adipati Danaraja sambil mengelus rambut hitam Dewi Sekardadu. Ayo kita ke Sasana Boga Kang Mas, aku lihat dari tadi Kang Mas belum makan sesuatu. Aku sudah menyiapkan hidangan enak untuk Kang Mas, ajak Dewi Sekardadu sambil menarik tangan Adipati Danaraja. Penguasa Kadipaten itu menurut. Mereka berdua segera bergegas menuju ke Sasana Boga Keraton Matahun sambil terus bergandengan tangan. Sementara itu, pasukan Panjalu di bawah pimpinan Panji Watugunung bergerak menuju ke arah kota Matahun. Ditemani keempat istrinya, Panji Watugunung menjalankan kudanya dengan pelan. Pandangan pria tampan itu lurus ke depan seakan ingin cepat sampai ke Matahun. Kakang, berapa lama lagi kita sampai di Matahun? Tanya Ratna Pitaloka yang berkuda di samping Panji Watugunung. Kalau tidak ada aral rintangan dalam 2 hari kita akan sampai di kota Matahun, Dinda Pitaloka. Karena kita tidak bisa bergerak cepat dengan jumlah pasukan sebesar ini, jawab Panji Watugunung sambil mengedarkan pandangannya ke sekelilingnya. Benar saja, 16.000 prajurit Panjalu yang mengiringi perjalanan mereka bukan jumlah yang sedikit. 3.000 prajurit perbekalan yang menggunakan pedati sapi untuk mengangkut makanan merupakan titik lemah pergerakan prajurit Panjalu yang hendak menyerbu ke Matahun. Meski ada 5.000 prajurit berjalan kaki, dan 8.000 prajurit berkuda pergerakan mereka tetap saja tidak bisa cepat. Sepanjang perjalanan, pergerakan prajurit Panjalu membuat takut warga di Wanua-Wanua yang mereka lewati walaupun prajurit Panjalu tidak melakukan apa-apa. Pun para Akuwu juga tidak berani bertindak gegabah karena besarnya pasukan Panjalu yang melewati daerah mereka. Berani menentang mereka bisa dipastikan kota kecil mereka akan hancur lebur rata dengan tanah. Di barat Pakuwon Sundu, pasukan Panjalu menghentikan pergerakan mereka. Mereka segera membangun tenda-tenda besar yang akan menjadi tempat mereka beristirahat. Gumbrek yang langsung memimpin prajurit perbekalan, dengan cepat menata kerja para bawahannya. 3.000 prajurit perbekalan dengan cepat membangun tenda perkemahan para prajurit Panjalu. Ludaka, Sang Tumenggung Kadiri segera menyebar para prajurit Lowo Bengi untuk menyebar ke sekitar tempat itu. Begitu pula Raja Kwesi yang segera memerintahkan kepada para prajurit pemanah untuk bersiaga di tempat-tempat yang sudah dia tentukan. Para prajurit perbekalan bekerja dengan cepat menyelesaikan pekerjaan mereka. Menjelang senja, ratusan tenda perkemahan para prajurit Panjalu sudah berdiri tegak di tanah lapang yang ada di dekat hutan di barat Pakuwon Sundu. Puluhan ribu prajurit Panjalu membuat para warga Wanua yang ada di dekat perkemahan mereka segera melapor kepada Akuwu Pakuwon Sundu, Tanabaya. Bagaimana ini Gusti Akuwu? Para warga Wanua kami merasa resah dengan kedatangan mereka, ujar Lurah Wanua Jonggring yang berdekatan dengan perkemahan para prajurit Panjalu. Negeri kita sedang berperang melawan Daha, Empu Goti. Mereka melakukan perjalanan jauh dari Panjalu pasti akan menuju ke Kahuripan. Biasanya dalam perang mereka akan menghancurkan semua pemukiman warga yang mereka lewati. Tapi aku tidak menerima laporan dari Telik Sandi maupun berita dari pedagang bahwa mereka melakukannya.
Ini berarti pasukan Panjalu hanya berniat berperang dengan istana Kahuripan tanpa membinasakan para penduduk, jawab Tanabaya sambil mengelus jenggotnya. Tapi Gusti Kuwu, tetap saja warga Wanua kami ketakutan. Mohon bantuannya Ki Kuwu untuk menenangkan hati para penduduk Wanua kami, ujar Empu Goti sambil menghormat pada Akuwu Sundu itu. Baiklah, malam ini juga aku akan ke perkemahan para prajurit Panjalu itu, Empu Goti. Akan kuajukan permohonan damai pada senopati mereka. Semoga saja pemimpin pasukan Daha mau mengerti dengan maksud ucapanku. Akuwu Tanabaya segera berdiri dari tempat duduknya dan berjalan menuju keluar dari balai pisauanan Pakuwon Sundu diikuti oleh bekel prajurit Sundu, Sentiko. Dengan diiringi oleh 10 prajurit Pakuwon Sundu, Tanabaya dan bekel Sentiko memacu kuda mereka menuju ke arah barat. Berbekal obor dari daun kelapa kering yang diikat, mereka menyusuri jalan raya yang menghubungkan Pakuwon Sundu dan Pakuwon Gambir. Meski sinar rembulan cukup terang menerangi langkah mereka, namun obor yang mereka bawa semakin menambah jelas penglihatan. 700 tombak dari tempat perkemahan para prajurit Panjalu, 2 orang lelaki berpakaian hitam menghadang laju pergerakan mereka. "Berhenti, jangan melangkah lebih jauh," teriak salah satu dari 2 lelaki yang berbaju hitam. Mereka menutup wajahnya separuh dengan memakai topeng. "Siapa kalian? Mau apa menghadang langkah kami?" teriak bekel Sentiko dengan keras. Pemimpin prajurit Pakuwon Sundu itu geram karena merasa terganggu. "Kami yang seharusnya bertanya kepada kalian, mau apa malam hari begini lewat di tempat ini? Apa kalian tidak takut begal?" Si lelaki bertopeng warna merah menatap ke arah 12 orang itu segera. Memangnya kau pikir aku takut melawan begal? Apalagi cuma 2 orang kroco seperti kalian, aku sama sekali tidak takut, sinis ucapan bekel Sentiko sambil mulai meraba gagang pedang yang ada di pinggangnya. "Sombong sekali mulutmu, buktikan omonganmu Kisanak, jangan hanya besar mulut," ujar si lelaki bertopeng merah sambil menunjuk ke arah bekel Sentiko. "Kurang ajar, kau berani menantangku, akan kubuat kau menangis darah." Usai berkata demikian bekel Sentiko segera melompat turun dari kudanya dan menerjang ke arah pria bertopeng merah. Dengan cepat sabetan pedang bekel Sentiko mengarah pada leher si pria bertopeng merah. Wut, si pria bertopeng merah segera mundur selangkah menghindari sabetan pedang bekel Sentiko. Kemudian menekuk lututnya dan membuat sapuan kaki kanan ke arah bekel Sentiko. Pria bertubuh gempal itu segera melompat ke atas, memutar tubuhnya dan kembali membabatkan pedangnya ke arah pundak kiri si pria bertopeng merah. Dengan cepat, pria bertopeng merah jungkir balik ke tanah dan segera berdiri. Segera dia mencabut pedangnya dan melesat cepat ke arah bekel Sentiko yang baru menjejak tanah. Sabetan pedang si pria bertopeng merah mengincar punggung bekel Sentiko. Pria bertubuh gempal itu segera memutar tubuhnya dan menangkis sabetan pedang. Traang, denting nyaring terdengar saat 2 senjata mereka beradu. Si pria bertopeng merah dengan cepat menghantamkan tangan kiri ke arah perut bekel Sentiko. Namun pria itu segera mendorong tekanan pedangnya dan melompat mundur. Si lelaki bertopeng merah itu tidak memberikan kesempatan kepada bekel Sentiko. Dengan cepat ia kembali melesat cepat ke arah bekel Sentiko dengan mengayunkan pedangnya ke arah kaki sang bekel. Wajah bekel prajurit Pakuwon Sundu itu segera melompat tinggi ke udara menghindari sabetan pedang. Si pria bertopeng merah itu segera merubah gerakan tubuhnya dan segera melesat cepat ke arah bekel Sentiko yang hendak mendarat. Hantaman tangan kiri si pria bertopeng merah dengan cepat menghajar punggung pemimpin prajurit Pakuwon Sundu. Bekel Sentiko terjungkal ke depan kaki kuda Akuwu Tanabaya. Dengan cepat ia bangkit dari tempat jatuhnya, namun sebelum ia bergerak, suara Tanabaya menghentikan langkahnya. "Berhenti Sentiko, cukup, maaf Kisanak, mohon tidak menghalangi jalan kami. Kami adalah Akuwu Sundu yang ada di timur hutan kecil ini. Ingin bertemu dengan pemimpin pasukan Daha yang berkemah di sana," ujar Akuwu Tanabaya segera. 2 orang lelaki berbaju hitam itu saling berpandangan sejenak, kemudian si lelaki bertopeng hitam segera bersuara. "Baiklah,
Akan ku antar kalian ke perkemahan para prajurit Panjalu. Jangan bertindak macam-macam kalau nyawa kalian ingin selamat, ancam si pria bertopeng merah yang tidak lain adalah anggota pasukan Lowo Bengi. Akuwu Tanabaya segera mengangguk mengerti. Dengan sekali sentakan, kudanya segera berlari mengikuti langkah dua orang berbaju hitam itu segera. Para pengiringnya mengikuti dari belakang. Saat memasuki perkemahan para prajurit Panjalu, mata orang-orang Pakuwon Sundu terbelalak lebar melihat puluhan ribu prajurit Panjalu. Nyali mereka langsung ciut seketika. Setelah sampai di tenda paling besar yang ada di tengah perkemahan, mereka segera menghentikan langkahnya. Mohon ampun Gusti Pangeran, ada beberapa orang mengaku dari Pakuwon Sundu ingin menemui Gusti Pangeran. Apakah mereka diperkenankan? Tanya si pria bertopeng merah dengan penuh hormat dari luar pintu tenda. Persilakan mereka masuk, ucap Panji Watu Gunung segera. Saat Akuwu Sundu memasuki tenda besar, seluruh mata para perwira prajurit Panjalu menatap ke arahnya. Meski Bekel Sentiko menemani, namun tetap saja dua pembesar Pakuwon Sundu itu ketakutan. Ada perlu apa kalian kemari? Hai Wong Sundu, tanya Panji Watu Gunung segera usai mereka menghormat dan duduk bersila di hadapan Panji Watu Gunung. Mohon ampun sebelumnya, nama hamba Tanabaya, Akuwu Sundu. Mohon maaf sebelumnya jika hamba lancang, saat ini hamba berhadapan dengan siapa kalau boleh tahu? Jawab Akuwu Tanabaya sambil menghormat, namaku Panji Watu Gunung. Orang biasanya memanggilku Pangeran Jayangrana, sekarang katakan apa yang kau inginkan? Tanya Panji Watu Gunung dengan tegas. Jagat Dewa Batara, rupanya hamba berhadapan dengan Yuwa Raja Kadiri. Mohon ampun Gusti Pangeran, hamba mewakili penduduk Wanua yang ada di wilayah Sundu. Mohon dengan sangat untuk tidak membumi hanguskan pemukiman kami, ujar Akuwu Tanabaya sambil menyembah pada Panji Watu Gunung. Bicara apa kau ini? Kami berperang dengan istana Kahuripan tidak ada hubungan dengan rakyat Jenggala. Aku berani menjamin bahwa para prajurit Panjalu tidak akan menyentuh warga Jenggala kecuali jika mereka ingin melawan kami, tegas Panji Watu Gunung yang segera membuat Akuwu Sundu tersenyum bahagia. Terima kasih atas kebaikan hati Gusti Pangeran. Hamba mohon diri untuk kembali ke Pakuwon Sundu, ujar Tanabaya sambil menghormat dan bergegas keluar dari tenda besar. Dengan dikawal oleh para prajurit Lowo Bengi, rombongan Pakuwon Sundu itu kemudian kembali ke istana Pakuwon. Malam semakin larut, sementara itu, Adipati Danaraja yang tengah tertidur pulas tiba-tiba berteriak. Ampun, jangan bunuh aku, teriakan keras itu sontak membangunkan Dewi Sekardadu yang tidur di sebelahnya. Dengan cepat ia segera membangunkan Adipati Danaraja yang tengah mengigau. Kang Mas Adipati, bangun Kang Mas bangun, ucap Dewi Sekardadu sambil menggoyangkan tubuh Adipati Danaraja. Dengan cepat, Adipati Danaraja terbangun dari tidurnya. Nafasnya ngos-ngosan, keringat dingin membasahi keningnya. Dewi Sekardadu segera mengambilkan kendi air minum dan memberikan pada Adipati Danaraja. Gluk-gluk-gluk usai meminum air, raut muka Adipati Danaraja terlihat tenang. Dewi Sekardadu segera mendekati suaminya itu. Kau kenapa Kang Mas? Mimpi buruk lagi? Tanya Dewi Sekardadu segera. Adipati Danaraja segera menoleh ke arah istrinya itu. Setelah menghela nafas panjang, dia berkata, Iya, aku mimpi buruk. Mimpi yang sama dengan 2 pekan yang lalu. Mendengar ucapan sang Adipati Matahun, Dewi Sekardadu menghela nafas panjang. Dia berusaha membuang jauh-jauh pikiran buruknya tentang mimpi Adipati Danaraja. Kang Mas Adipati, mimpi itu hanya bunga tidur, tidak usah terlalu dipikirkan. Ayo sekarang kita tidur lagi, ini masih malam Kang Mas, ujar Dewi Sekardadu seraya merebahkan tubuhnya di atas ranjang tidur mereka. Tapi Yai, belum selesai omongan Adipati Danaraja, Dewi Sekardadu segera memotong ucapan sang pemimpin Kadipaten Matahun itu. Sudahlah Kang Mas, jangan terlalu menjadi beban pikiran. Kang Mas Adipati kecapean, kurang istirahat, sekarang ayo kita tidur, ucap Dewi Sekardadu yang segera menarik selimut dan menyelimuti tubuh Adipati Danaraja. Adipati Danaraja menurut,
Perlahan dia mulai merebahkan tubuhnya di atas ranjang tempat tidurnya. Meski berusaha untuk memejamkan matanya, namun Adipati Danaraja tetap tidak bisa. Gambaran raksasa merah yang mengobrak-abrik seisi istana Matahun seperti menari di depan pelupuk matanya. Hingga pagi menjelang tiba, sekejap pun Adipati Danaraja tetap tidak bisa memejamkan matanya. Matahari pagi mulai menampakkan diri di langit timur. Kilau cahayanya mencerahkan pagi dari gelap malam yang terusir. Burung-burung berkicau bersahutan di pepohonan yang menghiasi Taman Sari Keraton Kadipaten Matahun. Adipati Danaraja bangkit dari tempat tidurnya hendak melangkah menuju ke arah tempat mandi saat tiba-tiba saja muncul seorang prajurit jenggala yang datang dengan wajah ketakutan. "Mohon ampun Gusti Adipati," satu pasukan muncul di depan gerbang kota Matahun. "Sepertinya mereka adalah para prajurit Panjalu," lapor sang prajurit dengan cepat. "Apa? Kenapa bisa kedatangan mereka mendadak sekali? Kemana para prajurit telik sandi kita, Senopati Jambuwono? Ceroboh sekali dia," ujar Adipati Danaraja yang segera berjalan cepat ke arah Balai Paseban Agung Kadipaten Matahun. Saat langkah sang pemimpin Kadipaten Matahun itu sampai di Balai Paseban Agung, para pembesar istana sudah berkumpul di sana. "Adiaksa, bagaimana cara kerjamu? Kenapa bisa para prajurit Panjalu kemari tanpa diketahui?" Hardik Adipati Danaraja pada Tumenggung Adiaksa setelah duduk di singgasana Kadipaten Matahun. "Mohon ampun Gusti Adipati, hamba sudah mengerahkan puluhan telik sandi untuk mengawasi pergerakan prajurit Panjalu. Namun tak satu pun dari mereka yang kembali memberikan laporan," jawab Tumenggung Adiaksa sambil menyembah pada Adipati Danaraja. "Bagaimana hal itu bisa terjadi? Apa mereka semua terbunuh?" tanya Adipati Danaraja sambil menatap ke arah Tumenggung Adiaksa. "Hamba kurang tahu Gusti Adipati, yang jelas mereka tidak ada yang kembali. Hamba khawatir jika ada yang diam-diam berkhianat kepada Jenggala dan membocorkan rahasia ini pada lawan," ucap Tumenggung Adiaksa sembari melirik ke arah Senopati Matahun, Empu Janapada yang duduk tak jauh dari tempat duduknya. Senopati sepuh itu sama sekali tidak menyangka bahwa Tumenggung Adiaksa menaruh dendam kepadanya setelah beberapa waktu lalu mempermalukan dirinya di depan sang Adipati. "Apa maksudmu Tumenggung Adiaksa?" tanya Adipati Danaraja segera. "Hamba curiga ada yang membocorkan rahasia telik sandi kita, Gusti Adipati. Selain hamba, hanya Senopati Empu Janapada yang tahu tentang telik sandi kita," ujar Tumenggung Adiaksa sambil menyembah pada Adipati Danaraja dengan menundukkan kepalanya. Di bibir lelaki itu tersungging senyuman sinis. "Apa kau menuduh aku menjadi pengkhianat Adiaksa? Tajam sekali mulutmu," hardik Empu Janapada sambil mendelik tajam ke arah Tumenggung Adiaksa. "Saya tidak menuduhmu Senopati Janapada. Kalau kau tidak merasa bersalah, tidak perlu repot-repot untuk memarahi aku," ucap Tumenggung Adiaksa sambil tersenyum tipis. "Jadi kau berani berkhianat, Empu Janapada? Apa yang kau dapatkan dari itu semua?" Adipati Danaraja menatap tajam ke arah Empu Janapada. "Hamba tidak bersalah Gusti Adipati, itu semua hanya fitnah dari Tumenggung Adiaksa," ucap Senopati Empu Janapada mencoba membela diri. "Kalau kau tidak berkhianat, bagaimana mungkin para telik sandi kita tidak ada yang melapor tentang pergerakan prajurit Panjalu? Sedangkan hanya kau dan aku yang tahu masalah ini," Tumenggung Adiaksa menyeringai lebar. Dia benar-benar memanfaatkan tidak kembalinya para telik sandi Kadipaten Matahun yang terbunuh oleh pasukan Lowo Bengi pimpinan Tumenggung Ludaka. Sekarang sudah jelas, prajurit, tangkap Senopati Empu Janapada. Jebloskan dia ke penjara bawah tanah. Hukumannya akan dijatuhkan usai kita menumpas para prajurit Panjalu yang ada di depan gerbang istana, perintah Adipati Danaraja dengan tegas. Dua orang prajurit penjaga Balai Paseban Agung segera mendekat ke arah Empu Janapada dan menggiring perwira sepuh itu ke penjara Kadipaten Matahun. Tumenggung Adiaksa tersenyum puas melihat itu semua. Mereka segera menyusun siasat untuk menghadapi pasukan Panjalu yang sudah mengepung kota Matahun dari arah selatan. Di luar tembok kota Matahun, para prajurit Panjalu yang berjumlah 10.000 prajurit dipimpin oleh Senopati Sancaka dari Gelang-Gelang membuat kehebohan di kalangan masyarakat kota Matahun.
Dengan umbul-umbul tinggi berwarna-warni, serta bende perang bertalu-talu membuat para penduduk kota Matahun ketakutan. Senopati Sancaka terus memerintahkan kepada para prajurit Panjalu untuk membuat ketakutan para warga kota Matahun. Sesuai perintah Gusti Pangeran Jayengrana, buat seolah-olah kita hanya datang dari selatan kota ini, Saudara Gati. Dengan begitu, para prajurit Jenggala yang berdiam di dalam kota akan memusatkan perhatiannya pada gerbang selatan kota ini, ujar Senopati Sancaka pada Senopati Gati dari Seloageng. Senopati sepuh itu manggut-manggut tanda mengerti apa yang diinginkan oleh Panji Watugunung. Demung Rajekwesi, sekarang tembakkan anak panah berapimu untuk menakut-nakuti para prajurit Jenggala yang berada di balik dinding kota ini, ujar Senopati Sancaka dengan cepat. Rajekwesi segera mengangguk, perwira muda itu segera memberi isyarat kepada para prajurit pemanah pimpinannya. 2.000 prajurit pemanah Panjalu segera mengambil anak panah khusus yang sudah dilumuri minyak jarak. Para prajurit yang memegang obor segera menyulutkan api ke mata panah mereka. Tembak, teriak Demung Rajekwesi dengan lantang. Sing-sing, sering. Ribuan anak panah melesat cepat ke arah dalam kota Matahun dengan membawa api. Para prajurit Jenggala yang ada di balik tembok kota terkejut melihat hujan anak panah berapi yang mengincar nyawa. Mereka mencoba untuk menyelamatkan diri dengan berlindung pada sekitar tempat mereka ataupun dengan mengangkat tameng yang ada di tangan kiri mereka. Krip, 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 aug, yang terlambat berlindung menjadi korban hujan anak panah. Ada jerit kesakitan dan raung kengerian yang bergema di dalam barisan prajurit Jenggala. Perlahan api mulai membakar atap dan dinding bangunan yang terbuat dari alang-alang kering maupun kayu. Hembusan angin dari selatan semakin mempercepat kebakaran yang tengah terjadi. Awas serangan panah, teriak seorang prajurit Jenggala yang ada di atas tembok kota Matahun. Para prajurit Jenggala yang mendengar teriakan itu langsung berlindung memakai tameng mereka. Meski serangan kedua ini tidak separah serangan pertama, namun tetap saja menjatuhkan ratusan korban di pihak prajurit Jenggala. Senopati Jambuwono yang ada di tengah-tengah prajurit Jenggala merasa geram dengan keadaan ini. Dia tidak terima para prajuritnya terbunuh tanpa melawan para prajurit Panjalu. "Bangsat, buka pintu gerbang, kita habisi prajurit Panjalu," teriak Senopati Jambuwono dengan keras. Dia yang terbawa emosi melupakan siasat perang yang sudah ditata sebelumnya. 4 prajurit Jenggala berbadan besar segera menarik tali tambang yang terikat pada palang pintu gerbang kota Matahun. Kret kriet, pintu gerbang kota Matahun terbuka lebar. Begitu pintu gerbang kota terbuka, para prajurit Jenggala berhamburan keluar dengan senjata terhunus. Melihat itu, Senopati Sancaka segera memerintahkan kepada prajurit peniup terompet tanduk kerbau segera membunyikan terompetnya. Tutah, pasukan Garuda Panjalu yang dipimpin oleh Jarasanda segera mendahului para prajurit Panjalu lainnya dan bergerak cepat ke arah pintu gerbang selatan kota Matahun yang sudah penuh dengan para prajurit Jenggala yang keluar dari sana. Perang sengit segera terjadi di depan gerbang kota Matahun. Jarasanda segera menerjang maju ke arah seorang prajurit Jenggala yang menghalangi jalannya. Keris pusaka Kiai Klotok dengan cepat dia tusukkan ke arah ulu hati lawan. Jelip, si prajurit Jenggala langsung roboh dengan ulu hati menganga dan mengeluarkan darah segar. Sahabat pendengar setia Langit Bukit Menoreh ofisial yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.